Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan latihan soal materi statistika nomor 1 sampai 9. Silahkan dipahami ya. Oke, kita mulai. Nomor 1. Diagram lingkaran di bawah ini menyatakan data alumni suatu SMK yang bekerja di berbagai bidang. Jika jumlah alumninya itu 1.200 orang, maka jumlah yang berwirausaha adalah titik-titik orang. Nah, di sini penyajian datanya dalam bentuk lingkaran. Kalian harus ingat bahwa nih, satu lingkaran penuh, satu lingkaran penuh ini kalau dalam persentase itu adalah 100%, ya kan? Nah, sekarang kita mau mencari jumlah yang berwirausaha. Berarti kita harus tahu persentase wirausaha. Berarti kalau persentase wirausaha, ya udah, berarti 100% dikurangi, nah ini, 5% ditambah 15% ditambah 10%, gitu. Jadi berapa persen? 30% ya? 30%. Gitu. Berapa? Ya 70%. Nah, 70% ini adalah yang wirausaha. Nah, sekarang kita harus mencari 1%-nya itu mewakili berapa orang, gitu. Nah, tadi jumlah alumninya itu adalah 1.200. Artinya 1.200 itu adalah keseluruhan dari ini, persentase. Nah, jadi bisa kita tulis bahwa 100% itu mewakili 1.200 orang. Gitu. Nah, 100% itu mewakili 1.200 orang. Berarti kita harus mencari 1%-nya itu mewakili berapa orang gitu. Ya caranya gampang, 1.200 aja dibagi 100 gitu. Yakni 12 orang. Nah, kalau kita sudah tahu 1%-nya mewakili 12 orang, jadi mudah untuk mendapatkan si wirausaha gitu. Wirausaha itu 70% kan ya? Berarti 70% mewakili berapa orang gitu. Nah, kan 1%-nya 12 orang. Berarti kalau misalnya 70%, ya udah 70 aja dikali 12 gitu. Berapa? 840 orang. Jadi jawabannya adalah B. Nah, gitu ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Kalau nomor 2 masih diagram lingkaran, tapi perbandingannya penyajian datanya menggunakan derajat. Nah, di sini katanya jika jumlah siswa yang mengikuti ekskul 1.080 orang, banyak siswa yang mengikuti ekskul bela diri. Ya, sama seperti tadi, ini kan yang diketahuinya adalah jumlah seluruhnya ya, jumlah siswa. Jumlah siswa seluruhnya berarti satu lingkaran ini menyatakan 1.080 orang, di mana kalau satu lingkaran itu kalau dalam derajat itu adalah 360 derajat. 360 derajat mewakili 1.080 orang gitu. Nah, sekarang yang ditanyakannya adalah yang mengikuti ekskul bela diri. Yang mengikuti ekskul bela diri adalah yang ini. Kita belum tahu derajatnya. Ya udah, berarti 360 derajat dikurangi yang ini ditambahin. 126 ditambah 72 ditambah 72 lagi yang futsal ini. Kemudian ditambah yang voli 36 derajat. Berarti 360 derajat dikurangi berapa ini? 126 ya, tambah 36, 2, 61 tambah 144. Berarti berarti dikurangi 306 ya. Oke, jadi berapa? Kita cek lagi.
360 kurangi 306. 45. Berarti 54 derajat. Gitu. Nah, 54 derajat mewakili berapa orang gitu kan? Nah, berarti kita harus nyari tahu dulu. Nyari tahu apa? Nyari tahu 1 derajatnya mewakili berapa orang, gitu loh. Nah, kalau misalnya dari sini, patokannya dari sini, berarti 1 derajat itu mewakili tinggal 1080 dibagi 360, gitu. Berapa? 3 orang. Gitu. Nah, artinya kita mau mencari ini nih, yang bela diri ya. Yang bela diri kan ini. Nah, berarti 54 dikali yang ini nih. Yang 1 derajatnya mewakili berapa orang ya? 3. Sama dengan 162 orang. Gitu. Jadi jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 juga sama ya. Hampir sama. Diagram lingkaran. Presentasinya, penyajiannya dalam bentuk persen. Di sini diketahui 60 siswa hobi menonton. Berarti yang ini nih. Kalau misalnya 60 siswa hobi menonton, berarti yang di sini. Yang menonton berapa orang? Berapa persen? 10 ya. Berarti artinya 10% mewakili 60 orang. Nah, bisa kita cari, kita harus cari 1%-nya. Mewakili berapa orang gitu kan ya? Ya tinggal 60 aja dibagi 10. Berarti 1% itu mewakili 6 orang. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya 1% mewakili 6 orang, di sini yang dicari adalah hobi membaca. Nah, persentasenya kan belum tahu ya. Berarti kita cari aja 100% dari keseluruhan itu dikurangi nih 10% dulu, tambahin 10%, tambah 30% kan 40. 40 tambah 20, 60. Nah, yang ini, yang siku-siku, kalau dalam persentase itu adalah 25%, gitu. Berarti dikurangi berapa nanti? 85 ya? 85%. Gitu. Jadi yang membaca itu adalah 15%. Nah, kalau sudah tahu persentase yang membaca, ya udah berarti 15% mewakili 15 aja dikali 6. Berapa? 90. Gitu. Nah, catatannya kalau misalnya kalian lupa ini, siku-siku dari persentase, kalian harus ingatnya gini. Misalnya kita punya lingkaran nih, dibagi 4 gitu. Kan siku-siku itu membagi 4 sama besar ya. Nah, ini kan artinya siku-siku. Kalau kita punya 100% dibagi 4, masing-masing berapa? Ya masing-masing 25%. Gitu. Ini 25, ini 25. Ya, gitu ingatnya. Ibu gimana kalau misalkan dalam derajat? Kalau misalnya dalam derajat, sama. Kalau misalnya kalian lupa, kalian punya lingkaran nih, kalian bagi 4 nih, siku-siku semua kan? Kalau dalam derajat itu adalah satu lingkaran penuhnya adalah 360 derajat. Ya udah, 360 derajat aja dibagi 4. Jadi masing-masing 90 derajat. Gitu mudahnya. Berhubung ini dalam persen, berarti siku-sikunya itu adalah 25%. Itu ya. Oke, selanjutnya. Nomor 4. Unsave. Nah, kalau nomor 4 sama, masih diagram lingkaran ya. Populasi ternak yang dipelihara Desa Sukamaju disajikan pada diagram lingkaran berikut. Jumlah populasi kambing di Desa Sukamaju. Ini kambing nih.
Tapi di sini tidak diketahui derajat atau persentasenya ya. Ya, jadi kalian ya pakai saja salah satu yang menurut kalian mudah gitu. Karena tidak disajikan dalam bentuk persen atau derajat, ya kalian pilih salah satu gitu. Patokannya dari yang siku-siku ini. Misalnya nih, saya mau pakai derajat, atau saya mau pakai persen dalam penyajian datanya, boleh. Artinya, kalian punya 25%, ini yang siku-siku ya, 25% itu kambing. Ya kan? Nah, berarti kalau misalkan ini 25%, sisanya berapa? Ya sisanya berarti 100% aja, kurangi 25%. Itu adalah 75%. Ini gitu kan, satu lingkaran penuh itu kan 100% ya. Ini 100%. Si kambingnya 25%. Berarti unggas, kerbau, sama sapi itu adalah 75%. Nah, si 75% itu berapa? Mewakili berapa? Kita lihat. Mewakili ya 2.200 ditambah 1.100 ditambah 1.200 gitu. Nah, berarti 75% itu mewakili 4.500 gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang kita mau mencari apa? Mencari 25%-nya. Kalau 75% mewakili 4.500, berarti si 25%-nya itu mewakili 4.500 aja dibagi 3 gitu. Ibu nahan dibagi 3 kan 75% itu adalah 25% kali 3 gitu. Kalau kita mau mencari 25%, berarti ya yang total 75% ini aja nanti dibagi 3 gitu. Dapat berapa? Dapat 1.500. 1.500 ekor gitu. Udah beres. Gitu ya. Gampang. Kemudian nomor 5 mah gampang sekali. Oke. Nomor 5. Nah, diagram batang ini menunjukkan pekerjaan orang tua siswa di sebuah SMK. Perbandingan pekerjaan pedagang dengan karyawan. Ya udah, pedagangnya adalah yang ini, karyawannya adalah yang ini nih, karyawan swasta ya. Berarti pedagang itu adalah 160 berbanding 40 gitu. Nggak ada ya, berarti diperkecil. Diperkecil dibagi berapa? Dibagi 40. Dibagi 40. Kalau dibagi 40 berarti 4:1. Udah deh. Udah ya. Kemudian nomor 6. Aduh, nomor 6 panjang nih. Soalnya panjang. Nah, ini nih. Perusahaan pembibitan tanaman hias mengolah data. Nah, inilah ya, ada diagram batang menyatakan bahwa banyaknya pesanan tanaman bit unggul dari tahun 2016 sampai 2010. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan diagram? A. Terjadi kecenderungan naik tiap tahun katanya. Kecenderungan naik tiap tahun enggak ya? Karena di sini ada penurunan nih. Ini turun malah. Oh, ini turun malah. Gitu. Berarti yang A bukan. Kemudian B, terjadi kecenderungan turun tiap tahun. Enggak juga. Karena yang 2007 ke 2008 malah naik ya. Ini bukan.
Terjadi kenaikan paling banyak pesanan 2 tahun terakhir. Kita lihat kenaikannya. Ini kenaikannya dari 200 ke 310 itu adalah 110 ya kenaikannya. Kemudian dari sini ke sini kenaikannya adalah 150. Iya, betul. Berarti jawabannya adalah C. Gitu. Data tersebut nih yang D, coba. Data tersebut tidak terlalu penting. Penting, ya. Karena apa? Karena disajikan dalam bentuk diagram. Kalau disajikan dalam bentuk diagram ya pasti penting. Kalau nggak penting kenapa dibuat gitu. Terus data diagram tersebut sangat penting jika untung rugi tidak masalah. Untung rugi malah masalah gitu. Kalau misalkan rugi terus kan produksi tidak akan jalan gitu. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah C. Gitu. Mudah. Kemudian nomor 7. Wah, nomor 7 juga gampang. Oke, nomor 7. Diagram di bawah merupakan jenis olahraga yang disukai siswa di suatu sekolah. Persentase siswa yang menyukai olahraga bulu tangkis. Oke. Olahraga bulu tangkis itu adalah yang ini. Yang ini ya. Kalau kita mau mengubah persentase itu adalah jumlah yang ditanyakan. Ini yang ditanyakan yang bulu tangkis ya. Berapa orang? 48 orang. Per jumlah keseluruhan. Nah, di sini kita tinggal nambah-nambahin aja nih. Sepak bola kan 51. Nanti ditambah 33. Nanti ditambah 48. Ditambah 18. Jadi total keseluruhan siswa gitu. Berarti di sini 20, 8, 10, 15 gitu. Ya. Nah, berarti 48 per 150 gitu dibandingkannya kali, karena persen ya berarti kalikannya dengan 100%. Gitu deh. Nah, cara cepatnya gini, kita coret aja ya. Nolnya kan ada nih 1. Di bawah 1, di atas 1. Nah, terus 10 sama 15 perkecil dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 15 bagi 5, 3. Nah, udah berarti 48 bagi 3 dulu yang gampang. Nanti kali 2 gitu. 48 bagi 3 itu adalah 16 gitu. 16 kali 2 32%. Udah. Gitu. Cek ya. Oke, nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 juga sama pengerjaannya seperti nomor 7. Cuman ini ada 3 ya. 3 kategori di sini. Ada teknik komputer jaringan, ada TKJ, ada TKR, ada elektro. Gitu. Diagram berikut menggambarkan jumlah pendaftar calon siswa baru pada 3 jurusan di suatu SMK tahun 2000 sampai dengan 2002. Persentase pendaftar yang memiliki jurusan teknik komputer dan jaringan selama 3 tahun. Nah, berarti kita fokus ke TKJ. TKJ berarti yang ini. 1, 2, 3. Nah, yang TKJ selama 3 tahun nih. Yang TKJ selama 3 tahun nih. Oke, kita tambahkan 125, ditambah 175, ditambah 150. Oke, kita tambahkan berarti berarti 440 ya. Nah, kalau sudah tahu 440 keseluruhan. Karena kan kita mau cari perbandingan seperti tadi. Seluruhnya berarti ya TKJ nanti tambah TKR tambah elektro keseluruhannya. Kan tadi TKJ 440 ya. Sekarang kita cari yang tahun 2000 nih. Yang apa ini? TKR. Yang TKR dulu. TKR berarti 100 ditambah 125 ditambah 125 ya. Jadi nantinya 350. Kemudian yang elektro
Yang elektro berarti 50 ditambah 150, berarti 150. Nanti ditambah 50, itu adalah 200. Oke, berarti, oh sorry, ini bukan 440 ya, 450. Nah, berarti seluruhnya 450 yang TKJ ditambah 350 ditambah 200 yang elektro. Berarti hasilnya adalah 1000 gitu. Jadi untuk mencari persentase TKJ itu sama dengan yang TKJ-nya 450 dibandingkan dengan keseluruhan 1000 dikali 100%. Ya, kita coret. Nanti dapat 45%. Gitu. Yang mana berarti A, yang C. Gitu. Gampang. Selanjutnya yang nomor 9. Nomor 9 juga gampang. Tidak perlu dikotret ini. Lihat saja gambarnya. Nah, yang ini. Ada diagram apa ini? Diagram garis ya. Kenaikan produksi ikan terbesar ya. Bisa kita lihat dari sini. Dari ini kenaikan. Ini kenaikan gitu. Berarti kenaikan yang paling ini yang mana? Ini kan ini dari berapa ini? Dari 25 ya, dari 25 ke 35. Kemudian ini dari 30 ke 40. Berarti bisa aja dari tahun 2011 sampai 2012 atau 2013 sampai 2014 ya, kenaikan terbesar. Karena ini cuma naik. Karena sama nih. Ini kenaikannya 10, ini kenaikannya 10. Berarti jawabannya yang ada nih. Yang ada berarti yang ini. Karena ini 2013 sampai 2013 gitu. Salah. Ya, berarti jawabannya adalah B. Nah, mungkin itu video untuk nomor 1 sampai 9. Selanjutnya akan ada penjelasan lagi untuk nomor soal selanjutnya. Oke?